يا حبيب القلب يا خير البرايا يا اللي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا اللي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة البداية للهداية والبداية يوم الولادة البداية للهداية والبداية كالبداية يا حبيب القلب يا خير البرايا يا اللي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول hidup bahagia cinta yang utama di hati semuanya denganmu ya Rasul rindu untuk bersama padamu ya Rabbi terkabul semoga ya Bashirul Khair ya Rasulullah ya Dalilan Nur ya Habiballah ya Habibal Qalbi ya Khairul Baraya ya li jita bilhaqi Rasul al-Hidayah ya Rasulullah ya Habiballah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam kegiatan Gema Ramadan SMP Negeri 4 Kota Madiun. Bagaimana anak-anak Stepa Hebat kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan dan kelancaran dalam berpuasa hingga nanti selesai masuk ke bulan Syawal. Anak-anak, pada pagi hari ini Pak Aris akan menemani kalian untuk membahas mengenai materi tentang agama Islam yang pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa dengan salah satu pemateri, yaitu salah satu guru yang ada di SMP Negeri 4 Kota Madiun. Siapakah beliau? Mari kita sapa dahulu Bapak Dr. Andes Prasetyo. Assalamualaikum Pak Pras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya pada hari ini? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat, masih semangat. Puasanya juga lancar Pak nggih? Insya Allah lancar Pak Aris. Nggih, baik.
Baiklah, anak-anak Stepa hebat. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, silahkan kalian siapkan terlebih dahulu untuk bukunya atau alat tulis untuk mencatat dan menelaah materi dari Bapak Prastio. Oke, tidak usah berlama-lama. Kita langsung saja kepada Bapak Prastio untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, siswa-siswi Stepa hebat yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Puji syukur alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah. Masih sehat lahir batin, semangat menjalankan, mengisi bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amalan ibadah Ramadan kita sampai hari ini benar-benar menjadi catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Stepa hebat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, salah satu kenikmatan yang Allah berikan pada kita, Allah mengabulkan doa kita tahun kemarin, yang salah satu doa kita adalah mohon bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan tahun ini. Allah beri kesempatan kita, alhamdulillah. Sementara barangkali di antara orang-orang yang kita sayangi, teman kita, sahabat kita, keluarga kita, bahkan ada yang di antara orang tua kita yang sudah Allah panggil sehingga tidak bisa mendapatkan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga amal mereka semuanya diterima oleh Allah, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah SWT. Anak-anak sekalian, Stepa hebat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, kita sepakat bahwa dari hari ke hari kualitas ibadah kita lebih baik dari yang sudah berlalu. Kita sepakat Ramadan tahun ini kualitas ibadah kita mengisi bulan Ramadan tahun ini juga harus lebih baik dari tahun yang lalu. Oleh karena itu perlu dipersiapkan betul, perlu ditata betul, perlu dimanage bagaimana Ramadan tahun ini kita manfaatkan, kita isi dengan amalan-amalan secara optimal, secara maksimal. Siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Siapa tahu di Ramadan-Ramadan mendatang kita tidak bisa diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan yang mulia. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Firman Allah, bulan Ramadan yang di sana diturunkan Al-Quran. Oleh karena itu bulan Ramadan ini harusnya semestinya kita isi dengan ibadah secara optimal senyampang kita masih diberi kesempatan. Anak-anakku sekalian, Stepa hebat yang semoga dirahmati Allah, Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yang harus diatur, yang harus ditata agar amalan Ramadan kita saat ini
benar-benar bisa optimal sesuai dengan upaya kita sebagai hamba Allah. Di antaranya yang pertama adalah persiapan diri, persiapan nafsiyah. Yang Rasulullah menyambut dengan marhaban ya Ramadan sebagai tamu agung, itu perlu ditata hati kita. Kita menyambutnya kemarin dengan gembira. Maka kita perlakukan Ramadan juga dengan perasaan gembira. Jangan sampai dalam hati kita, lah Ramadan teko neh, gak iso bebas neh. Ibu-ibu biasanya, nah, aduh kok nggak kerasa tahu-tahu Ramadan udah datang ya. Kesibukannya tambah neh, kudu bangun malam. Bapak, Ibu, anak-anak, ekspresi perasaan yang terungkap seperti itu menunjukkan datangnya tamu agung ini tidak disambut, tidak diberlakukan dengan sambutan perasaan gembira, senang hati. Kalau ungkapan itu hanya refleks muncul sebagai wujud ekspresi yang tidak sampai nembus di hati, mungkin nggak begitu masalah. Tapi manakala mensikapi datangnya bulan Ramadan, mengisi amalan bulan Ramadan, kok ada perasaan seperti itu sampai nembus di hati, awas, ini bahaya. Padahal seharusnya Ramadan ini disambut, diisi, diperlakukan dengan penuh sukacita, mengingat begitu mulianya bulan Ramadan. Nah, biasanya saya turu kudu tangi, kon sahur, kon salat tarawih. Kalau anak-anak keluhan seperti itu dan itu betul-betul sebagai hal yang menjadi pemberat hati dan ini menggambarkan ketidaksukaan hatimu, ini perlu dikoreksi. Ya. Juga bapak-bapak, ibu-ibu, waduh Ramadan tambah anggaran, kelambi anyar. Ungkapan itu mohon untuk dikoreksi karena apa? Itu refleksi dari gambaran perasaan suasana hati atas datangnya bulan Ramadan. Ini yang pertama. Oleh karena sekali lagi ini perlu kita perhatikan betul. Yang perlu diperhatikan yang kedua adalah menata, mempersiapkan sakofiyah, ilmu pengetahuan. Ramadan datang, kita isi dengan amalan-amalan. Bagaimana amalan yang kita lakukan ini, yang kita laksanakan ini betul-betul bernilai ibadah, tidak sia-sia. Maka perlu kita banyak-banyak membaca kembali, buka-buka kitab fikih Ramadan, fikih puasa, sehingga tahu Ramadan ini, puasa kita ini, nilai puasa kita di hadapan Allah bernilai sebagaimana yang Allah janjikan. Karena banyak orang puasa hanya lapar dan haus, pahalanya di sisi Allah tidak ada. Kenapa? Tidak dibarengi dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan tentang puasa. Maka kita perlu tahu, mempelajari, membaca, browsing, mendengarkan ceramah dari para ulama. Sehingga betul-betul dalam puasa ini apa yang memaksimalkan pahalanya, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang seharusnya kita hindari, kita kurangi. Ada dasarnya berdasarkan pengetahuan dasar yang sahih. Jangan sampai, ya betul mungkin puasanya tidak batal, tetapi pahalanya berkurang di sisi Allah. Karena apa?
kita melakukan hal-hal, perbuatan-perbuatan yang perbuatan itu ternyata bisa mengurangi pahala puasa kita. Kita juga harus tahu ternyata dalam puasa itu harus ada syarat-syarat rukun yang harus kita perhatikan. Menurut kita sudah benar, biyen-biyen yang ngono kuwi, ternyata itu salah. Ini perlu dibarengi dengan pengetahuan seputar Ramadan. Pengetahuan khususnya sekitar puasa Ramadan. Ini menjadi perhatian kita anak-anak sekalian. Sehingga jangan sampai sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan itu terus menahan lapar, menahan haus. Ya hanya itu yang kita dapat. Nilai spiritual pahalanya di sisi Allah tidak ada. Oleh karena itu, kesempatan kita setiap saat sekarang sarana untuk mendapatkan informasi hal-hal yang menyangkut fikih puasa sekitar Ramadan, tidak ada alasan kesulitan kita untuk mendapatkannya. Kita hanya mau atau tidak, bisa menyempatkan diri atau tidak. Ini adalah persiapan yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak-anak perlu mempersiapkan diri, menata diri jasadiah, jasmani kita. Di bulan Ramadan yang hanya 1 bulan ini, dari hari pertama sampai hari terakhir nanti, diupayakan kita bisa full melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Maka ini perlu fisik, perlu jasmani, perlu tubuh yang mendukung. Kita harus sehat. Makanya ajaran kita itu mensunahkan sebelum berpuasa itu pagi hari sahur. Ini juga untuk nutrisi tubuh. Dan saat adzan maghrib dikumandangkan, kita disunahkan mensegerakan berbuka. Itu dalam rangka apa? Memenuhi nutrisi gizi di fisik tubuh kita. Sehingga jangan sampai aku kuat urung buka enggak buka-buka. Tak buka engko bengi. Ini justru malah yang enggak baik. Makanya perlu olahraga, menggerakkan badan. Karena apa? Kita nanti malam setelah Isya masih melaksanakan tarawih. Ada yang malam hari lagi, tengah malam masih bangun malam lagi, ditambah qiyamul lailnya, tahajud. Siang harinya tidak makan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini perlu fisik, perlu jasmani yang kuat sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah itu. Kalau fisiknya mendukung, insya Allah bisa optimal. Sebaliknya kalau nggak kita perhatikan, manakala tubuh kita nggak sehat, maka ibadah kita juga nggak optimal. Yang sudah vaksin dalam rangka itu juga artinya sudah vaksin 1, 2, sudah ketiga. Ini artinya mempersiapkan fisik jasmani kita sehingga bisa mengisi Ramadan nanti yang kita jalani ini sampai akhir Ramadan secara maksimal. Ini aspek ketiga yang perlu kita perhatikan, khususnya jasmani kita sehingga memaksimalkan rangkaian ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian anak-anak, poin yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah aspek maliyah, aspek keuangan, aspek harta. Kita perlu memanage, mempersiapkan keuangan, harta, bukan kok beli baju baru. Oh, sebentar lagi hari raya untuk beli baju baru. Untuk nanti mudik pulang kampung, untuk nanti bersilaturahmi kemana-mana, itu juga nggak masalah. Tetapi persiapan maliyah yang di sini, keuangan di sini adalah perlu kita manage, kita persiapkan untuk infak, sedekah, zakat,
yang sebagai penyempurna rangkaian ibadah bulan Ramadan kita. Anak-anak Kanjeng Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu suatu saat ditanya, "Wahai Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, sedekah apakah yang paling utama?" Kanjeng Nabi bilang, "Seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan." Makanya kita sisihkan, kita atur keuangan kita, dimaksimalkan untuk infak sedekah dan nanti zakat fitrah. Ini harus sudah dipersiapkan. Loh Pak, saya kan masih anak, masih siswa, enggak bisa mempersiapkan. Bisa. Uang sakumu, paket datamu yang mungkin sehari-hari biasa itu begitu banyak, dikurangi main game online-nya. Sehingga paket datanya terkurangi, sebagian dari itu bisa kita sisihkan untuk infak, untuk sedekah. Pak, aku tahun ini tabung aku masih banyak, aku nanti ingin membayar zakat fitrah sendiri. Biasanya selalu dibayarkan ayah. Ini nanti saya akan membayar sendiri dari sisa uang sakuku yang aku sisihkan. Ini hebat. Pak, dari uang saku yang selama ini aku sisihkan, nanti aku punya rencana setiap subuh aku infak subuh. Selama bulan Ramadan ini aku fullkan setiap pagi. Ini berarti mengatur, memanage, mempersiapkan aspek maliyah sehingga bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah pahalanya anak-anak, infak sedekah kita di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah dengan nilai yang tidak terhingga, sehingga infak di bulan Ramadan kita maksimalkan, kita optimalkan dengan harapan semoga pahala dari Allah SWT kita dapatkan sebagaimana yang Allah janjikan. Dari 4 hal ini perlu kita perhatikan betul. Sekali lagi, tahun ini adalah kesempatan oleh Allah berikan kepada kita bisa menemui bulan Ramadan. Harapan kita semuanya amalan ibadah Ramadan tahun ini bisa lebih maksimal, bisa lebih baik secara kualitas maupun kuantitasnya daripada tahun lalu. Sekali lagi sebagai pendorong kita tanamkan, siapa tahu Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Siapa tahu tahun depan tidak ada kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Siapa tahu, segala sesuatu serba mungkin terjadi. Kita hanya bisa berharap, bisa bermohon, bisa berdoa kepada Allah, senantiasa berlindung. Mudah-mudahan kita masih selalu diberi kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Dan Allah menerima amalan rangkaian ibadah Ramadan kita dari Ramadan hari pertama sampai hari terakhir nanti. Kepada Allah senantiasa kita berlindung dan bermohon. Mari kita tanamkan dalam diri masing-masing. Semoga ibadah kita tahun ini, target kita penuhi. Harus pasang target tilawahnya, qiyamul lailnya, infak sedekahnya, dipasang target dan seoptimal mungkin kita akan capai itu. Insya Allah Allah akan ganti semuanya dengan pahala yang melimpah. Kepada Allah kita bermohon dan berlindung. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah materi yang dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Prasetya. Semoga kita selalu diberi
rahmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan ditebalkan iman Amin. kita ya Pak Pras ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik anak-anak, bagaimana dengan materi yang telah disampaikan oleh Pak Pras tadi? Semoga dapat memberi inspirasi yang baik dan dapat menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Baik, akhirnya dari ruang studio Stepa Hebat, saya Pak Aris Agung Wibowo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.